I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satrio Abimanyu Subagio. Saya dari kelas 17 2B25 jurusan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi dalam rangka persyaratan ujian akhir semester Karakter Building yang dipimpin oleh dosen Bapak Wangsit Supeno MM. Sebelumnya ini makalah saya judul konservasi satwa liar. Jadi saya mengambil beberapa artikelnya dari Google dan juga website. Lalu ini adalah PPT-nya. Jadi judulnya adalah konservasi satwa liar. Konservasi satwa liar itu apa? Konservasi satwa liar adalah praktik melindungi berbagai spesies hewan serta habitatnya. Sebagai bagian dari ekosistem dunia, satwa liar memberikan keseimbangan dan stabilitas pada proses alam. Tujuan konservasi ini adalah untuk memastikan kelangsungan hidup spesies ini dan untuk mendidik orang tentang hidup berkelanjutan dengan spesies lain. Nah, populasi manusia telah berkembang pesat menjadi lebih dari 7 miliar orang saat ini. Berarti, sumber daya alam dikonsumsi lebih cepat dan juga membahayakan habitat dan keberadaan berbagai jenis satwa liar di seluruh dunia. Terutama hewan yang mungkin tergusur untuk pengembangan lahan atau digunakan untuk makanan atau keperluan manusia lainnya. Ancaman lain terhadap satwa liar termasuk pengenalan spesies invasif dari bagian lain dari dunia, perubahan iklim, populasi, perburuan, penangkapan ikan, dan perburuan liar. Ancaman keanekaragaman satwa di dunia merupakan keempat terbesar setelah bisnis narkoba, senjata, dan human trafficking. Ini juga merupakan ancaman terhadap keragaman hewan di Indonesia dan di dunia. Berbagai modus kejahatan, antara lain perburuan liar, perdagangan ilegal, penyelundupan, dokumen palsu atau penyalahgunaan dokumen, dan kepemilikan satwa maupun bagiannya. Nah, bagaimana upaya untuk melindungi satwa liar dan ekosistemnya? Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mengambil langkah sebagai upaya melakukan konservasi dan meminimalisir kejahatan satwa liar. Contohnya seperti penguatan tata kelola dan penegakan hukum di hulu atau habitat, seperti pelindungan habitat, perburuan satwa ilegal, dan pemungutan satwa liar. Lalu bagi pemanfaatan satwa secara ilegal, akan dilakukan penegakan hukum, sedangkan untuk yang legal dilakukan tata kelola baik, regulasi, sistem perizinan, kontrol monitoring, dan evaluasi perizinan. Inisiatif anti pemburuan ini dilakukan untuk menghentikan pembantaian satwa liar dan menyelamatkan beberapa spesies dari penurunan lebih lanjut. Untuk mendukung upaya konservasi satwa dan habitatnya, organisasi nasional dan internasional seperti WWF, Conservation International,
Wildlife Conservation Society, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun dan melindungi lahan publik, seperti Taman Nasional dan Suaka Marga Satwa. Mereka membantu menulis undang-undang seperti Endangered Species Act atau ESA tahun 1973 di Amerika Serikat untuk melindungi berbagai spesies. Mereka bekerja sama dengan penegak hukum untuk menuntut kejahatan satwa liar, seperti perdagangan satwa liar, perburuan ilegal. Mereka juga mempromosikan keanekaragaman hayati untuk mendukung pertumbuhan populasi manusia sambil melestarikan spesies dan habitat yang ada. Jadi kesimpulannya, penyelamatan satwa di Indonesia dan di dunia penting dilakukan untuk menjaga kelangsungan kehidupan manusia. Kehilangan suatu spesies sebagai entitas ekologi berdampak pada tergantungnya kestabilan atau rantai makanan sebuah ekosistem dan terancamnya spesies-spesies lain. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga pelestarian satwa liar dan habitatnya, perlu adanya upaya konservasi seperti regulasi yang berpihak terhadap satwa, perlindungan dan peningkatan populasi di habitat alaminya, dan pemulihan habitat terfragmentasi dan sinkronasi, kesesuaian pemanfaatan ruang antara pembangunan ekonomi agar negara tidak kehilangan materi genetik, jenis, dan ekosistem yang tidak tergantikan. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. 100% kebanggaan dan 100% semangat untuk menjaga sumber inspirasi bangsa. Perlindungan secara menyeluruh terhadap kekayaan ini mutlak dilakukan demi keseimbangan bumi dan kehidupan warganya. Menjaganya untuk Indonesia Raya tetap jaya sentosa. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.